Bab 143, Dinasti Senhui. Langit berwarna biru, dan matahari Hao yang tergantung di langit, memancarkan cahaya kuat ribuan kaki untuk menerangi bumi dan segala sesuatu. Nafas suci panas yang tak terlukiskan meresap ke segala arah dan udara yang tiada habisnya, membuat orang merasa hangat saat bernapas. Jika langit di dunia di dalam reruntuhan era alam semesta majin yang terfragmentasi gelap dan suasananya dingin, maka yang terjadi di sini adalah sebaliknya. Sisa-sisa era alam semesta surgawi yang terfragmentasi. Pada akhirnya, Chen Zong masih tidak menunggu sampai seseorang bersedia menukar dua jiwa surgawi dengannya dengan darah pohon gelap abadi. Tawaran tertinggi adalah satu jiwa surgawi. Jiwa surgawi ditukar dengan garis keturunan iblis tingkat atas, dan nilainya sebenarnya setara. Namun, Chen Zong akhirnya memilih untuk menukarnya dengan Xiu Cheng. Menggunakan garis keturunan pohon gelap abadi sebagai ganti tempat untuk memasuki reruntuhan era alam semesta surgawi yang terfragmentasi tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan jiwa surgawi secara langsung, juga merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak jiwa surgawi. Chen Zong percaya pada kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia seharusnya cukup untuk mendapatkan Tianhun. Untungnya, Chen Zong tidak benar-benar menggabungkan darah iblis. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat bergerak di dalam reruntuhan era alam semesta surgawi yang terfragmentasi. Bagaimanapun, karakteristik kekuatan darah iblis dan darah surgawi bertolak belakang. Meskipun keduanya disamarkan, itu tidak bisa disamarkan sepenuhnya. Mengenai hal ini, Xiu Cheng juga memberitahu Chen Zong dengan sangat jelas bahwa menurutnya Chen Zong telah bergabung dengan darah iblis. Setelah menyempurnakan esensi cahaya, Chen Zong menyamar sebagai makhluk surgawi dan memasuki reruntuhan era alam semesta makhluk surgawi yang terfragmentasi bersama dengan anggota suku asli lainnya yang telah memperoleh kuota. Seseorang dari dinasti ilahi Zhaogu harus memasuki reruntuhan fragmen era alam semesta Tianren yang dikendalikan oleh dinasti ilahi Tianxin. Bagaimanapun, hal itu selalu membuat orang merasa tidak nyaman dari dinasti ilahi Tianxin. Kecuali seorang setengah dewa berbicara sebagai hadiah dari orang yang berkuasa, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak ada yang mengundang Chen Zong untuk berakting bersama, dan Chen Zong tidak berniat untuk berakting dengan orang lain. Karena anggota suku asli yang masuk bersama semuanya berada di alam Sein sejati, dan tidak satupun dari mereka berada di alam Super Sein. Ditemukan oleh dinasti ilahi Tianxin di reruntuhan era alam semesta Tianren yang terfragmentasi, disebut dinasti Senhui, yang juga merupakan dunia di mana para dewa tidak muncul. Alam kekuatan ras surgawi dibagi dari rendah ke tinggi sebagai prajurit surgawi, pemberani surgawi, jenderal surgawi, raja surgawi, yang mulia surgawi, dan dewa surgawi. Penguasa surgawi setara dengan tingkat raja iblis, dan raja surgawi setara dengan tingkat raja iblis, yang setara dengan tingkat alam suci sejati teratas atau bahkan alam suci sejati tertinggi. Adapun Tianzun, itu setara dengan level kaisar iblis dan alam super suci umat manusia asli. Sebelum Chen Zong masuk, Xiu Cheng secara alami memberitahu Chen Zong banyak informasi tentang dinasti Senhui. Dinasti Senhui tidak ada secara kesukuan seperti kerajaan langit hitam besar klan iblis, tetapi berdiri di kota satu demi satu. Setiap kota memilikinya seorang penguasa kota, Setiap penguasa kota adalah pejabat dinasti dan ditunjuk oleh dinasti. Tentu saja, jika Anda ingin menjadi penguasa kota, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda tidak akan bisa meyakinkan publik. Seperti halnya klan iblis, klan surgawi juga sangat memperhatikan garis keturunan. Tanpa kekuatan garis keturunan yang memadai, tidak akan mudah atau bahkan tidak mungkin untuk menjadi orang yang kuat. Orang akan berkurang banyak. Dinasti Senhui didominasi oleh keluarga kerajaan Senhui. Kaisar Senhui adalah makhluk surgawi ekstrim, yang paling kuat di antara makhluk surgawi ekstrim. Chen Zong bertindak sendiri dan langsung memasuki kota. Dia menyamar sebagai roh yang cerdas dan tidak perlu khawatir identitasnya tidak terungkap dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatan saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat saya pertama kali memasuki kerajaan Mahakala.
Kali ini, Chen Zong tidak berencana untuk mengambil inisiatif seperti yang dia lakukan ketika dia memasuki Kekaisaran Mahakala. Sebaliknya, dia berencana menggunakan kekuatan guntur untuk menyapu jiwa surgawi secepat mungkin. Dapatkan jiwa surgawi pertama terlebih dahulu, sempurnakan dengan teknik pemurnian armor Dewa Kuno, dan tingkatkan kekuatan armor pedang Dewa Kuno. Dengan kekuatan yang lebih kuat, Anda bisa mendapatkan jiwa surgawi kedua dengan lebih baik, mata berbinar tanpa henti. Setelah memasuki kota terlebih dahulu, dia mulai mencari tahu tentang berita tentang orang-orang berkuasa, terutama berita tentang Tianzun yang berkuasa. Menurut spekulasi, seharusnya ada lebih banyak ahli tingkat Tianzun di dinasti Shenhui daripada ahli tingkat Kaisar Iblis di Kekaisaran Mahakala. Meskipun garis keturunan ras surgawi dan garis keturunan ras iblis setara, bagaimanapun juga, ras surgawi ras adalah zaman kosmik setelah zaman kosmik para dewa kuno, sedangkan klan iblis adalah zaman kosmik setelah makhluk surgawi. Pakar tingkat Tianzun juga dapat dibagi menjadi biasa, atas, dan ekstrim. Pertama-tama aku akan menemukan patung tingkat Tianzun biasa untuk dibunuh, kata Chen Zong diam-diam. Akan lebih mudah bagiku untuk membunuh orang biasa setingkat Tianzun dengan seluruh kekuatanku. Selama serangan itu cukup cepat dan cukup rahasia, itu tidak akan menimbulkan riak besar dalam waktu singkat. Tentu saja, jika Anda bisa membeli Tianhun, beli saja dulu. Untuk tempat-tempat seperti dinasti Shenhui, meskipun Chen Zong yakin dengan kekuatannya sendiri, dia juga agak takut di lubuk hatinya. Fakta bahwa para dewa tidak muncul bukan berarti tidak ada orang kuat di alam dewa. Mereka adalah orang kuat yang tiada taranya yang setara dengan para dewa. Sangat disayangkan bahwa Chen Zong mencoba yang terbaik untuk menanyakannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk membeli Tianhun. Faktanya, jika seseorang mendapatkan harta yang begitu berharga seperti Tianhun, dia tidak akan menjualnya warisan Tianzun yang sakti. Warisan seperti itu berarti setelah mendapatkannya, ada harapan besar untuk menjadi orang yang sakti. Kalau begitu itu kamu, Chang He Tianzun. Chen Zong memilih targetnya, matanya berkedip tanpa henti, dan dia segera mencari segala macam informasi tentang Chang He Tianzun dan mencari jejaknya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun adalah mereka yang berdiri di puncak. Beberapa dari mereka berada dalam pengasingan dan sulit ditemukan, dan beberapa bahkan hilang tempat retret Chang He Tianzun. Sungai Liu Guang, sungai ini memiliki gelombang yang bergejolak, dan terdapat lapisan cahaya di atas ombaknya. Cahaya yang mengalir tanpa henti mengikuti derasnya aliran sungai, memberikan perasaan seolah-olah sungai tersebut bercahaya, terutama pada malam hari. Di bawah gelapnya malam, sungai cahaya yang mengalir semakin bersinar dengan kecemerlangan yang berkilauan. Dari kejauhan tampak seperti seberkas cahaya yang menari, atau seperti naga ringan yang berkelok-kelok di bumi. Saat itu siang hari ketika Chen Zong tiba di sungai Liu Guang. Melihat sungai yang deras, lampu di atasnya sangat menyilaukan. Sungai tersebut lebarnya ribuan meter dan derasnya air sehingga menimbulkan gelombang suara menderu yang memekakkan telinga. Chen Zong kagum dengan air sungai, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Tujuan datang ke sini bukan untuk melihat pemandangan, betapapun indahnya pemandangan itu, tidak ada gunanya. Chang He Tianzun, dia bermeditasi dalam pengasingan di dasar sungai yang mengalir. Tapi, di bagian manakah lokasinya? Sungai Liu Guang lebarnya ribuan meter, dan panjangnya bahkan lebih mencengangkan, panjangnya ribuan mil. Chen Zong berdiri di sungai Liu Guang, dan energi mental Hunyuan segera menyebar, dan dia segera mulai mencari. Setiap langkah yang diambilnya berjarak 10.000 meter. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ombak bergulung saat sungai melonjak, tetapi mereka tidak dapat memercikkannya ke Chen Zong. Meskipun sungai Liu Guang panjangnya ribuan mil, satu langkah bagi Chen Zong adalah 20 mil, 10 langkah adalah 200 mil, dan 100 langkah adalah 2000 mil. Energi mental Hunyuan menembus ke dasar sungai, yang kedalamannya puluhan meter dan kedalaman ribuan meter. Setelah pencarian terus-menerus, Chen Zong akhirnya menemukan rumah air di dasar terdalam sungai Liu Guang. Istana airnya tidak besar, dan permukaannya ditutupi lapisan fluoresensi cahaya.
Fluoresensinya sedikit berfluktuasi, yang segera mengisolasi tekanan air, dan tidak ada setetes air pun yang bisa masuk ke dalamnya. Kekuatan pikiran Hunyuan Chenzong juga terisolasi. Apakah Chang He Tianzun ada di antara mereka? Mata Chenzong bersinar dan dia berpikir secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia tenggelam dan memasuki sungai Liu Guang dalam sekejap mata, mendekati istana air. Tempat di mana rumah Suaifu berada pastinya merupakan titik terdalam di sungai Liu Guang, melebihi 1000 meter. Semakin jauh ke bawah, semakin menakjubkan tekanan airnya, bahkan lebih menakjubkan dari tekanan air sungai biasa, tapi bagi Chenzong, itu tidak berdampak. Chenzong mengumpulkan auranya, mendekati istana air, dan kemudian mempersenjatai dirinya dengan armor pedang dewa kuno, berusaha menahan auranya sebanyak mungkin. Jika istana air ini memang tempat retret Chang He Tianzun, cobalah untuk tidak mengganggu dia sesegera mungkin. Pertarungan diputuskan dengan cepat. Mencabut pedangnya, itu memadatkan kekuatan yang sangat luar biasa, langsung menembus lapisan kekuatan di luar istana air, dan kemudian memotong celah. Kekuatan pikiran Hunyuan Chenzong juga masuk dalam sekejap, mengunci salah satu sosok itu secara instan. Sosok itu sedang berlatih dalam pengasingan, dengan jejak aura bercahaya yang tertinggal di sekelilingnya, seperti gemericik air yang tak ada habisnya. Di bawah perasaan Chenzong yang sangat tajam, setiap sinar aura bercahaya mengandung fluktuasi yang kuat, sedikit melampaui tingkat Raja Iblis, mencapai Kaisar Iblis tingkat. Meskipun orang ini bukan Chang He Tianzun, dia tetaplah pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun. Selama dia adalah ahli tingkat Tianzun. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, orang ini sepertinya telah merasakannya. Dia merasa bahwa perlindungan istana air sedang terkoyak, dan dia merasakan jejak bahaya mendekat meledak dalam sekejap. Dia awalnya dikelilingi oleh aura halus di sekelilingnya tiba-tiba meningkat tajam, seolah berubah menjadi naga yang mengelilinginya, menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, cahaya pedang sepertinya menembus ruang dan waktu dan menghantam langit. Pedang itu terhunus tanpa ampun, hanya untuk merenggut nyawa. Shen Xiao. Pedang yang sangat tajam menghilangkan semua cahaya, dan kegelapan tiba-tiba turun. Hanya cahaya pedang yang tajam yang menembus udara, dengan suara samar, melintasi langit, langsung membelah kehampaan, dengan nada meremehkan. Menakutkan. Perasaan krisis fatal yang sangat menakutkan melanda dirinya, menutupi seluruh tubuhnya, dan mengalir langsung ke dalam hati dan tubuhnya, membuat Chang He Tianzun sangat ketakutan. Siapa ini? Siapa yang sebenarnya menyelinap ke istana airnya sendiri dan mengambil tindakan terhadapnya? Kekuatan pedang ini begitu kuat sehingga dia benar-benar merasa ketakutan dan diselimuti bayang-bayang kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun mana yang ingin membunuhnya? Tanpa waktu untuk memikirkannya, Chang He Tianzun segera meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa keraguan atau keraguan. Bersambung. Bab 144, Bunuh Tianzun lagi. Di rumah air Chang He Tianzun, Chenzong menyarungkan pedangnya, dan ada mayat tergeletak di kakinya. Meskipun Chang He Tianzun adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, dia hanyalah Tianzun tingkat biasa. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri dan berkultivasi, peningkatan kekuatannya sangat terbatas. Hal ini terjadi pada sebagian besar Tianzun. Hanya sedikit penguasa surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Misalnya, Chenzong. Chenzong, yang dipersenjatai dengan armor pedang dewa kuno tingkat umum, cukup kuat untuk mendekati pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Iblis tertinggi, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, dan dia masih memiliki tembakan yang diperhitungkan dan tidak disengaja pedang rahasia pembunuhan Shen Xiao dengan ujung tak berujung. Kekuatan membunuh Rui Ji tidak dapat dihentikan, secara langsung memotong alat peledak Chang He Tianzun dan membelah tubuh garis keturunan tiraninya. Menekan. Meskipun satu pedang tidak dapat secara langsung membunuh Chang He Tianzun, pedang itu masih dapat ditekan. Setelah beberapa pukulan pedang berturut-turut, kekuatan kultivasi Chang He Tianzun terus dikonsumsi, dan dikonsumsi seluruhnya lalu dibunuh. Dapat dikatakan bahwa jika seni pedang darah tidak diperoleh,
bahkan dengan kekuatan Chen Zong, tidak akan mudah untuk membunuh Chang He Tianzun. Setelah mendapatkan seni pedang darah, hanya dengan mengintegrasikan serangan ilahi ke dalamnya bisa Chang He dapat ditahan lebih luas. Tianzun, hilangkan kemungkinan pelariannya dan kemudian bunuh dia. Sekarang, Chen Zong telah memperoleh jiwa surgawi milik Chang He Tianzun. Jiwa surgawi seukuran kepalan tangan bayi, dan seluruhnya berwarna putih. Tampaknya ada cahaya pekat yang mengalir di dalam, memancarkan aura agung dan sakral yang tak terlukiskan. Iblis dilahirkan dengan kekuatan kegelapan, dan kekuatan paling dasar yang terkandung dalam garis keturunan mereka adalah kekuatan kegelapan, diikuti oleh kekuatan lainnya, sedangkan makhluk surgawi dilahirkan dengan kekuatan cahaya. Jiwa surgawi Chang He Tianzun adalah inti dari garis keturunan dan kekuatannya, dan merupakan kekuatan Guangming Tiansui. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun tidak lagi dapat menyempurnakan garis keturunan mereka. Hanya karena mereka telah memadatkan esensi dari garis keturunan dan kekuatan mereka menjadi jiwa surgawi. Mari kita mulai menatap jiwa surgawi di tangannya, merasakan aura misterius dan agung berfluktuasi di dalamnya. Mata Chen Zong tidak bisa menahan sinar cahaya, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Penghilangan. Pertama, gunakan teknik pemurnian armor Dewa Kuno untuk menyempurnakannya guna meningkatkan kekuatan armor pedang Dewa Kuno, lebih meningkatkan kekuatan Anda sendiri, dan kemudian melanjutkan dengan tindakan berikutnya. Adapun untuk memburu orang-orang kuat tingkat Tianzun, mereka adalah orang asing satu sama lain, dan Chen Zong tidak memiliki beban psikologis. Ini adalah ras celestial, bukan ras manusia, apalagi ini bukan alam semesta yang kacau, ini berbeda. Di bawah rangsangan teknik pemurnian baju besi Dewa Kuno, kekuatan misterius tiba-tiba memenuhi udara dan menyebar ke jiwa surgawi di tangannya. Dia segera menyerap jejak kekuatan murni dari jiwa surgawi dan mengintegrasikannya ke dalam baju besi pedang Dewa Kuno. Di antara mereka, armor pedang Dewa Kuno bersinar sedikit, dan auranya berubah sedikit demi sedikit. Auranya menguat dan menjadi lebih misterius, dan pola pada armor pedang Dewa Kuno juga berubah sedikit demi sedikit. Fluktuasi. Gelombang aura yang kuat terus menyebar dari armor pedang Dewa Kuno, dan kekuatan jiwa surgawi juga terus dikonsumsi. Setelah jangka waktu tertentu, kekuatan jiwa surgawi di tangan Chen Zong ditelan. Apa yang terjadi? Chen Zong tampak terkejut. Setelah armor pedang Dewa Kuno melahap semua kekuatan jiwa surgawi itu tidak membaik dan masih pada level umum. Setelah merasakan dan mengamati dengan cermat, Chen Zong menemukan bahwa garis-garis pada armor pedang Dewa Kuno menjadi semakin terang, dan terus-menerus memancarkan fluktuasi aura yang menakjubkan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi levelnya masih belum meningkat. Apakah karena kekuatan Tianhun tidak cukup? Chen Zong sedikit mengernyit dan diam-diam menebak. Tampaknya memang seharusnya demikian. Kekuatan jiwa surgawi tidak cukup untuk meningkatkan armor pedang Dewa Kuno dari level umum ke level raja. Kalau begitu, kita hanya bisa mencoba mendapatkan jiwa surgawi yang lain. Untungnya, saya menggunakan garis keturunan pohon gelap abadi untuk menukar tempat untuk memasuki reruntuhan era alam semesta surgawi yang terfragmentasi. Chen Zong berpikir secara diam-diam. Jika seseorang benar-benar menukar dua jiwa surgawi untuk dirinya sendiri, ketika dia menemukan satu jiwa surgawi itu jiwa tidak cukup untuk membiarkan para dewa kuno. Apa yang harus saya lakukan jika armor pedang saya ditingkatkan dari level umum ke level raja? Apakah Anda akan menggunakan jiwa surgawi kedua? Atau serahkan pada Dijiu? Apakah dia menggunakannya sendiri atau memberikannya kepada Dijiu? Dia perlu menemukan cara untuk mendapatkan jiwa surgawi ketiga. Dari sudut pandang ini, saya masih mendapat untung dengan menukarkan garis keturunan pohon gelap abadi dengan tempat untuk memasuki dunia reruntuhan yang terfragmentasi di era alam semesta surgawi. Dia segera menyingkirkan artefak penyimpanan Chang He Tianzun. Barang-barang di dalamnya tidak berguna baginya, tetapi barang-barang itu bisa dijual dan nilainya masih tinggi. Mencari Tuhan Surgawi kedua. Setelah menghabiskan banyak waktu dan uang, Chen Zong menemukan di mana Tianzun kedua berada. Cahaya ilahi Tuhan Surgawi.
Ini adalah Tianzun tingkat atas dengan kekuatan yang sangat kuat. Ada kabar bahwa dia muncul di Gunung Tiangu belum lama ini. Gunung Tiangu tingginya 5.000 meter, hanya ada sedikit pepohonan dan rerumputan di gunung itu, semuanya berupa bebatuan berwarna putih kelabu. Saat angin kencang bertiup, gunung itu akan mengeluarkan suara dentuman, seperti tabuhan genderang surgawi itu bernama Gunung Tiangu. Gunung Tiangu bisa dibilang sebagai pemandangan aneh di dinasti Shenhui yang kerap menarik perhatian banyak orang. Menurut legenda, suara genderang angin di Gunung Tiangu juga bermanfaat untuk budidaya dan pencerahan. Beberapa orang telah memperoleh sesuatu dari mendengarkan genderang di sini, mencapai terobosan dalam budidaya atau memperoleh keterampilan yang luar biasa, yang menjadikan Gunung Tiangu semakin hebat terkenal di dinasti tersebut. Praktisi sering datang dari segala penjuru hanya untuk mendengarkan suara genderang tiup. Namun, bunyi genderang angin di Gunung Tiangu tidak berbunyi setiap saat, seringkali ada jeda waktu, mulai dari 1 bulan hingga 3 bulan. Durasi setiap bunyinya belum tentu bisa lebih lama atau lebih pendek. Bisa sepanjang selusin napas, atau sesingkat 100 napas. Tidak ada yang tahu aturan apa yang menyebabkan hal ini. Cahaya pedang melintas di langit dengan kecepatan yang mencengangkan, tiba di Gunung Tiangu. Hanya karena seseorang telah melihat Seng Wang Tianzun di sini. Seng Wang Tianzun adalah orang kuat yang suka mengajar orang lain, dan dia suka membimbing orang lain. Jika memungkinkan, Chen Zong sebenarnya berencana mencari Tianzun tingkat biasa lainnya untuk diburu, yang akan lebih mudah, tetapi informasi yang ia temukan adalah bahwa itu adalah Seng Wang Tianzun. Tentu saja, ada makhluk surgawi lainnya, seperti Kaisar Shenhui dari dinasti Shenhui. Dia berada dalam keluarga kerajaan dan memiliki tujuan yang sangat jelas. Sayangnya, Kaisar Shenhui sendiri memiliki tingkat garis keturunan yang ekstrim dan tingkat kekuatan yang ekstrim. Dia memegang senjata ilahi dan memakainya. Kekuatannya sangat tirani sehingga bahkan Chen Zong tidak yakin bagaimana menghadapinya, belum lagi ada lebih dari sekedar Kaisar Shenhui di keluarga kerajaan Kaisar Ilahi. Ketika cahaya pedang tiba, Chen Zong mendarat di Gunung Tiangu. Kekuatan mental Hunyuan segera menyebar, menyapu dan mengunci salah satunya. Itu adalah aura yang sangat tirani, aura suci dan tak terbatas, aura cerah dan luas, sangat tirani, jauh lebih tirani daripada Chang He Tianzun. Cahaya ilahi Tuhan Surgawi. Siapa itu? Seng Wang Tianzun terletak di puncak Gunung Tiangu. Jika ada yang datang, dia akan memberikan bimbingan. Saya adalah Master Pedang Cahaya Surgawi, yang telah mempraktikkan seni pedang dalam pengasingan selama ribuan tahun. Hari ini, saya akan menguji pedang di dunia, siapa yang dapat bersaing dengan saya. Chen Zong berbicara, suaranya dipenuhi dengan ketajaman yang menakjubkan, bergema di seluruh dunia, dan niat pedang yang menakjubkan melonjak ke langit. Sejak awal, kekuatan pedang menyebar ke seluruh langit dan bumi, menekan Gunung Tiangu, seolah-olah berubah menjadi pedang raksasa yang tak terlihat, langsung menekan Seng Wang Tianzun. Ini adalah identitas yang dibuat oleh Chen Zong untuk dirinya sendiri sesuka hati, seorang pendekar pedang yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dan telah menguasai ilmu pedang untuk menguji dunia ilmu pedang. Dengan cara ini, bahkan jika dia membunuh Seng Wang Tianzun, itu akan terjadi kebanyakan menimbulkan sensasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Sobat, aku tidak ingin berkelahi. Seng Wang Tianzun menjawab. Berhenti bicara omong kosong, kata Chen Zong dengan nada yang sangat mendominasi. Kekuatan pedang tiraninya terbang melintasi langit, dan niat pedangnya yang luar biasa langsung mengunci cahaya ilahi Tianzun dan mendorongnya menjauh melangkah maju, dan tubuh serta pedangnya bergabung menjadi satu. Pedang pikiran surgawi juga terhunus dalam sekejap. Membunuh. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk membunuh Seng Wang Tianzun. Yang disebut tes pedang hanyalah alasan dan alasan. Bagaimana dia bisa berhenti hanya karena Seng Wang Tianzun mengatakan dia tidak ingin bertarung? Jika Seng Wang Tianzun tidak mengambil tindakan, Chen Zong tidak akan menahan diri sama sekali. Sobat, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Wajah Seng Wang Tianzun menjadi gelap, nadanya cemberut, dan pada saat yang sama, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghindari pedang Chen Zong.
Seng Wang Tianzun adalah Tianzun tingkat atas dengan kekuatan yang dahsyat. Chen Zong kembali menyerang dengan pedangnya dari udara, dan terus menyerang Seng Wang Tianzun yang menghindar, akhirnya membuatnya kesal. Sobat, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena kejam. Nada suara Seng Wang Tianzun rendah, dengan kemarahan yang dalam dan niat membunuh. Ada banyak orang di seluruh dinasti Shen Hui. Salah satu orang kuat, meskipun dia suka mengajar orang lain dan memiliki temperamen yang relatif lembut, bukan berarti dia tidak mudah marah. Siapapun akan marah jika dipaksa seperti ini, apalagi orang yang berkuasa di tingkat surgawi. Kalahkan aku, atau dikalahkan olehku. Chen Zong menjawab dengan dingin, memegang pedangnya lagi untuk membunuh. Kalau begitu sesuai keinginanmu, kata Seng Wang Tianzun dengan marah dengan suara rendah. Ada cahaya yang menyinari tubuhnya, dan itu meledak seketika, berubah menjadi kumpulan cahaya yang mengalir, tetapi dengan ketajaman pedang, satu demi satu melewatinya. Busur pedang yang menakjubkan itu seperti pedang yang membelah udara, membunuh Chen Zong. Serangannya cepat, ganas, dan kuat, lebih menakutkan dari serangan Mu Qingyang. Dalam sekejap, puluhan aliran cahaya datang ke Chen Zong seperti tombak yang menembus udara, mengalahkan cahaya pedang Chen Zong dan mencoba membunuh Chen Zong secara langsung. Bersenjata. Tanpa ragu-ragu, Chen Zong segera mempersenjatai dirinya dengan armor pedang Dewa Kuno. Dengan armor pedang Dewa Kuno yang lebih kuat di tubuhnya, kekuatan Chen Zong segera mencapai tingkat tertinggi guru surgawi. Namun, Chen Zong tidak langsung meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi menyimpannya, membatasinya pada level Tianzun teratas, agar tidak menakuti Seng Wang Tianzun. Jika tidak, menghadapi orang kuat dengan level tertinggi, selama Seng Wang Tianzun tidak memiliki masalah dengan pikirannya, dia pasti tidak akan bertarung sampai akhir dan melarikan diri tidak bisa dihindari. Ketika seorang guru surgawi tertinggi yang ahli dalam kecepatan bertekad untuk melarikan diri, bahkan jika Kaisar Shen Hui mengambil tindakan, tidak ada jaminan bahwa dia dapat dicegat dan dibunuh. Chen Zong berencana untuk bertarung dengan Seng Wang Tianzun dengan kekuatan level Tianzun teratas, hingga saat kritis ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan fatal, menetapkan hidup dan mati, sehingga bahkan jika lawan menemukan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, dia akan kehilangan kesempatan terbaik. Bersambung.